Ya, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Terima kasih sudah kembali lagi ke channel ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Nah, hari ini kita ingin bicara tentang pengharapan ya. Saat teduh tentang pengharapan itu sesuatu yang sering dicari orang. Kenapa? Mungkin ya orang lagi butuh pengharapan. Tapi umumnya ya, pengharapan itu mudah dibicarakan. Saya bilang mudah dibicarakan ya, bukan yang dicari ya. Mudah dibicarakan ketika kita dalam keadaan senang ya. Kita bisa bicara tentang harapan-harapan ke depannya mau ngapain. Terutama kalau dalam keadaan enak, keadaan semuanya lagi serba ada dan sebagainya, itu kayaknya ngomong pengharapan tuh sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau kita dalam keadaan susah, pengharapan tuh kayaknya sesuatu yang menyedihkan ya. Menyedihkan, nggak enak, bahkan dianggap itu harus dicari-cari dulu deh. Kalau perlu kita cari di YouTube. Tapi nggak masalah ya, mau dicari di YouTube seperti di video ini pun itu sudah bagus. Yang penting kan kita mencari firman Tuhan yang tepat dan bisa membuat semakin bertumbuh lagi kepada teman-teman. Nah tadi, sekali lagi kalau pengharapan itu biasa membuat hati ini senang, membuat hati ini bicaranya yang bagus-bagus. Tapi kalau nggak ada harapan, biasanya orang akan bicara tentang hal-hal yang penuh dengan kepahitan ya, tentang hal-hal yang nggak enak gitu. Nah kita bisa memberikan contoh nih, di Alkitab ada tokoh yang hidupnya sebenarnya kalau kita dalam posisi dia itu penuh kepahitan ya, tapi ternyata dia masih bisa menyimpan pengharapan. Jadi ini kebalikan dari teori yang saya bilang tadi ya, ketika lagi senang, pengharapan gampang dibicarakan. Tapi kalau lagi susah, wah kayaknya bahkan nggak ada tuh namanya pengharapan. Lebih-lebih kita berpikir yang negatif, menyalahkan Tuhan dan sebagainya ya. Nah, di sini ada tokoh yang bernama Yusuf. Pasti teman-teman tahu, Yusuf itu kecil, dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia dijahatin, dia dibuang dan dijual untuk menjadi budak di Mesir. Dan ketika sampai di Mesir, dia di situ menjadi seorang pelayan di rumah orang lain, dan di sana ternyata dia dapat masalah sehingga dia masuk penjara tanpa dia berbuat salah sebetulnya. Setelah keluar dari penjara juga masih ada hal-hal yang harus dia lakukan lagi sebagai orang asing, dan akhirnya dia bisa membuktikan diri sebagai orang yang hebat ya di situ ya. Setelah keluar dari penjara diangkat menjadi seorang pejabat. Nah saat itu saudara-saudaranya yang dulu pernah jahat sama dia datang, dan singkat cerita mereka diampunin dan bisa numpang hidup di Mesir atas jasanya si Yusuf. Nah itu mungkin saya singkat ceritanya biar teman-teman gak usah lama-lama ya, itu kan bisa dibaca sendiri di Alkitab. Tapi yang perlu kita ketahui adalah kata-katanya si Yusuf nih. Kata-kata ini adalah kata-kata penutup, hampir penutup kitab Kejadian. Betul-betul penutup kitab Kejadian ya, karena setelah itu ceritanya Yusuf meninggal, lalu ada kitab Keluaran. Nah, di sini diceritakan di Kejadian 50 ya, ayat 15 sampai 21. Ini judul perikopnya adalah Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Kenapa? Karena saat itu saudara-saudaranya takut setelah Yakub bapaknya mereka mati. Wah, Yusuf bisa balas dendam nih. Mereka takut. Nah, maka saudara-saudaranya itu di ayat 17 bilang, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Nah, jadi itu dibilang mereka takut ya. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Jadi saudaranya takut Yusuf ini akan balas dendam. Kalau Yusuf itu bukan orang yang penuh pengharapan, mungkin dia akan lakukan, dia akan balas dendam pasti. Agak kepahitan ya, seperti kita kalau kehilangan pengharapan ya lawannya kita punya kepahitan. Nah di sini di ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi di sini Yusuf bilang, kalian ini orang-orang ini udah berbuat jahat sama saya, tapi semua itu adalah dibilang tetap bagian dari suatu rencana Tuhan yang baik buat dia gitu. Jadi walaupun itu jahat yang mereka lakukan, tapi itu adalah tidak mengurangi kebaikan Tuhan kepada Yusuf. Jadi ingat, jadi ketika kalian ini kehilangan harapan, patah semangat dan sebagainya, itu sekali lagi tidak mengurangi kebaikan Tuhan di hidup kalian dan di hidup saya tentunya. Dan ini adalah penutup kitab Kejadian. Jadi bagus juga ya Alkitab itu ditulis dari penciptaan, ditutup dengan ini, suatu hal yang menandakan suatu pengharapan bahwa memang betul di hidup kita banyak kejadian yang nggak enak,
yang membuat kita hilang harapan. Bahkan mungkin teman-teman yang mencari video ini ya lewat YouTube juga mungkin lagi hilang harapan. Tapi sekali lagi, harapan mungkin bisa hilang, tapi kebaikan Tuhan itu tidak akan hilang dan menjadi bagian dari harapan yang baru. Jadi itu perlu diingat ya, sehingga nanti ketika menutup kisah hidup kita sama seperti Yusuf ya di Kejadian 50 itu, setelah dia bicara begitu, kisah berikutnya adalah tentang Yusuf meninggal. Jadi di situ Yusuf menutup dengan kata-kata yang penuh pengharapan. Jadi dia tidak menutup dengan hal yang negatif atau tentang kepahitan. Oke, semoga renungan yang sangat singkat ini bisa menimbulkan pengharapan bagi teman-teman yang menonton. Juga saya mengingatkan bahwa ini tidak menggantikan khotbah atau apapun yang bisa teman-teman dapatkan di gereja. Jadi tetaplah bersaat teduh, tetap bergereja online. Sampai jumpa, terima kasih, bye-bye.